Antara lupa mematikan kompor atau memang harus jemput anak sepulang sekolah, seorang emak-emak nekat melaju kencang di Jalan Layang Nontol, Kasablanka, Jakarta Selatan, dan aksinya pun viral di media sosial. Seorang emak-emak yang mengendari motor dengan kecepatan tinggi terekam warga di Jalan Layang Nontol atau JLNT Kasablanka, Jakarta Selatan. Aksi yang membahayakan ini terjadi di JLNT Kasablanka arah Tanah Abang. Aksi nekat si emak-emak ini pun kini viral karena jalan layang diperuntukkan hanya untuk roda 4. Sementara pemotor seharusnya melalui jalan di bawahnya sehingga sangat berbahaya jika melalui jalan layang. Saat ini polisi masih mendalami identitas dari emak-emak yang melakukan aksi nekatnya ini. Ya, tak terima dicecar saat rapat dengar pendapat terkait dengan dugaan malpraktik, Kepala Dinas Kesehatan Karawang tersulut emosi. Kemarahan itu turut membuat pihak keluarga korban meradang hingga berujung kericuhan. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya seorang lansia bernama Mursiti warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, geger bocah perempuan usia 5 tahun ditemukan dalam kondisi terikat rantai besi di rumahnya di Kabupaten Mesuji, Lampung. Perlakuan tidak manusiawi itu dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri. Dari jam 3 malam nggak makan nggak minum. Waduh, nggak makan nggak minum. Bocah berusia 5 tahun ini ditemukan warga dalam kondisi kedua kaki dirantai besi di dalam rumahnya sendiri di Karyatani, Kecamatan Mesuji Timur, Mesuji. Warga mendobrak pintu rumah setelah mendengar tangisan terus-menerus dari dalam rumah. Setelah rantai kaki dilepas, warga langsung memberi minum kepada bocah yang mulai lemas akibat dehidrasi. Celah lubang rumah itu benar anak itu diikat pakai rantai. Di rantai ya. Itu sejak kapan, Iya. Pak, diikat itu, Pak? Kalau bahasa tadi tetangga dari jam setengah 4, jam 3, setengah 4 itu udah ditinggal sama orang tuanya, kerja kemana nggak tahu. Anak itu diikat di dalam rumah, dikunci, gembok semua. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban merupakan bocah berkebutuhan khusus. Kedua orang tua sengaja merantai kaki anaknya karena harus pergi mengantar anak kedua berobat ke rumah sakit. Sementara keluarga tersebut tidak sanggup menyewa kendaraan. Mereka meninggalkan anak mereka dengan membekali 2 potong roti dan juga segelas air dan segelas kopi. Kedua orang tua korban telah diperiksa namun masih berstatus saksi. Polisi terus mendalami dugaan tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Dari Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, apa jadinya bila saat sedang menggali saluran air justru malah menemukan kerangka manusia? Peristiwa mengejutkan itu dialami pekerja proyek normalisasi saluran air di Sawah Besar, Jakarta. Nah, kalau patungan ada giginya, ini dia. Kerangka manusia ini ditemukan petugas SDA saat menggali saluran air di Gang 4, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sontak, kerangka yang terdiri dari tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang lengan, serta kaki menggegerkan warga. Kerangka tulang belulang ditemukan di kedalaman 70 cm.
Awalnya petugas mengira hanya tulang hewan, namun setelah digali menyeluruh, ternyata kerangka manusia. Sementara menurut warga, sebelumnya kawasan ini adalah area makam Cina. Hal ini diperkuat adanya batu nisan bertuliskan aksara Cina dekat kepala kerangka. Saat ini polisi memasang portal untuk masuk ke area penemuan kerangka. Sementara itu, kerangka utuh juga sudah dievakuasi ke RSCM Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga termasuk emak-emak menghadang petugas Satpol PP yang hendak menggusur bangunan liar di sepanjang Kali Sekunder Kabupaten Bekasi. Seorang emak bahkan pingsan tak kuasa menahan emosi. Puluhan warga dan petugas Satpol PP bentrok saat eksekusi penggusuran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sekunder Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga tak terima digusur lantaran tak ada kompensasi dan sudah menghuni bangunan tersebut selama bertahun-tahun. Tanpa memang di sini, tapi saya minta keadilan. Saya bukannya binatang, saya manusia. Bukan dibuang semesol, biarin. Seorang ibu bahkan histeris dan pingsan tak kuasa menahan emosi saat berusaha mempertahankan rumahnya. Meski warga menolak, pembongkaran bangunan liar terus berlanjut. Sedikitnya 400 bangunan liar di 3 desa akan dibongkar petugas sebagai upaya pengendalian banjir. Pemkab Bekasi akan menormalisasikan anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Banyak jalan menuju Roma. Menteri UMKM punya usul jalan pintas agar produk UMKM laris manis dengan memproduksi barang tiruan merek terkenal. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM masih menjadi primadona negeri ini untuk menggenjot perekonomian rakyat. Berbagai cara dilakukan agar sektor ini tidak layu, salah satunya usulan mengejutkan yang datang dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Khawatir dengan maraknya barang impor tiruan yang disebut produksi dari sentra tas Tajur dan Bogor, Maman mengusulkan agar pelaku usaha lokal memproduksi tas bermerek tiruan atau KW. Usulan dari Menteri Maman ini membuat heboh terutama dunia jagat maya. Bukan netizen plus 62 namanya bila tidak punya cara unik untuk menanggapi pernyataan pejabat negara. Sebagian netizen menyampaikan keberatan karena menilai produksi barang tiruan berpotensi menormalisasi pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Namun sebagian penduduk internet lainnya menunjukkan kebingungan mereka dengan usulan itu. Netizen kemudian ramai-ramai mengunggah hasil produksi tas mewah tiruan dengan merek yang diplesetkan. Hingga kini masyarakat masih menunggu tanggapan resmi dari pihak kementerian terkait maksud dari pernyataan Menteri UMKM itu. Tim Liputan iNews melaporkan.